Manajemen mutu ini adalah hal yang penting untuk mewujudkan sekolah bermutu. Melalui manajemen mutu, setidaknya sekolah dapat dipandu secara sistematis dan terarah untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan melakukan perbaikan terhadap operasi sekolah. Penerapan manajemen sekolah yang buruk dan tidak berfokus pada mutu dapat mengancam keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan. Baik atau buruknya manajemen sekolah pada akhirnya akan menentukan kondisi sekolah. Mutu sekolah yang buruk berasal dari manajemen yang buruk, karena hampir 80% kendali organisasi sekolah terletak pada manajemen. Oleh sebab itu, untuk memastikan kendali dominan organisasi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan strategi atau model manajemen mutu yang andal. Manajemen mutu yang ada pada sekolah dimulai dari perencanaan sekolah mengadakan ANBK atau Asesmen Nasional berbasis komputer yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar pada giliran akan meningkatkan hasil belajar murid. Lalu ada Sulinggar, survei lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas mempelajarnya dengan cara memahami kebutuhan siswa, memberikan lingkungan yang mendukung guru, kolaborasi dan kerjasama, membagi ide dan belajar satu sama lain, meningkatkan profesionalisme mereka. Seperti raport yang akan ada pengevaluasian setiap tahunnya. Jadi setiap guru secara bersama-sama melakukan evaluasi bagian mana yang masih kurang. Untuk meningkatkan mutu dalam sekolah, komite sekolah bekerja sama dengan orang tua murid. Apabila ada hal-hal yang menurut mereka kurang atau kurang sesuai, orang tua bisa berkomunikasi kepada komite sekolah tersebut. Peningkatan mutu pada tenaga pendidik dan pendidikan, yaitu dengan adanya komunitas pertemuan setiap hari Kamis. Dalam komunitas tersebut terdapat program kerja seperti merencanakan materi yang dianggap penting untuk dipelajari, belajar bersama. Apabila suatu masalah mengenai kependidikan tidak bisa terselesaikan, sekolah akan mengkoordinasikannya kepada pengawas, dan apabila diperlukan IHT, in-house training, maka sekolah akan mengadakannya. Akreditasi lembaga pendidikan merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap program dari satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah atau BANSM yang berpedoman kepada standar pendidikan nasional, yang semuanya merupakan bentuk dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa akreditasi di SDN Guntung Paikat 1 memerlukan persiapan yang jauh lama atau tidak bisa direncanakan dalam 1 atau 2 bulan saja. Sekolah biasanya menyiapkan data dari tahun-tahun sebelumnya diadakan akreditasi sekolah. Dalam persiapan akreditasi sekolah akan menyiapkan dan mengumpulkan berkas atau data-data yang sedang berjalan. Dalam perencanaan akreditasi sekolah mengalami kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti fisik dikenakan karena jumlah tenaga pendidik yang banyak. Contohnya dalam pengumpulan RPP dan jumlah yang sangat banyak dikenakan tenaga pendidik berjumlah 30 orang. Pelaksanaan manajemen mutu dan akreditasi sekolah di SDN Guntung Paikat 1. Dalam pelaksanaan, untuk meningkatkan manajemen mutu di sekolah SDN Guntung Paikat 1, pihak sekolah akan bekerja sama dengan orang tua murid, baik orang tua murid yang memiliki anak reguler maupun orang tua murid dari anak yang berkebutuhan khusus. Apabila ada hal-hal yang menurut mereka kurang sesuai atau kurang bagus, orang tua bisa mengkoordinasikannya kepada komite sekolah. Nantinya pihak sekolah akan mencarikan jalan keluar dari masalah tersebut. Jika masalah tersebut sangat berat, maka akan didiskusikan dengan kepala sekolah. Lalu dalam pelaksanaan
akreditasi seperti perwakilan alumni dalam 3 tahun terakhir, perwakilan orang tua, perwakilan murid, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah juga turut ikut serta dalam pelaksanaan akreditasi. Akreditasi tentunya memberikan pengaruh penting bagi sekolah dan mutu pendidikan karena akreditasi memberikan legitimasi dan kepercayaan dari pihak luar terhadap sekolah karena telah memenuhi standar. Hal ini dapat membantu dalam hal rekrutmen peserta didik baru, kepercayaan masyarakat, dan hubungan pihak luar dengan sekolah. Hal-hal yang dilakukan untuk terus meningkatkan akreditasi sekolah tetap bagus yaitu berasal dari manajemen yang dibuat oleh kepala sekolahnya sendiri dan juga pengaruh kondisi guru-guru yang ada di sekolah. Apabila tenaga kependidikan malas, maka akan berdampak buruk kepada akreditasi sekolah. Dalam meningkatkan mutu sekolah, setiap 2 kali dalam setahun, sekolah akan mengadakan supervisi dari kepala sekolah maupun yang membantu kepala sekolah. Karena di SDN Guntung Paikat 1, tenaga pengajarnya bisa tergolong lumayan banyak, sehingga kepala sekolah tidak sendiri melakukan supervisi. Dari hasil-hasil supervisi tersebut, maka dapat diketahui kemajuan dari guru-guru, kemajuan dari pembelajarannya bagaimana, lalu dilakukanlah refleksi. Nah, setelah dilakukan refleksi, diadakanlah akreditasi, di mana dalam akreditasi evaluasi diadakan secara menyeluruh untuk poin-poin yang sudah bagus akan tetap terus dijalankan dan dipertahankan lalu dioptimalkan menjadi lebih baik lagi, dan untuk yang kurang akan lebih ditingkatkan lagi dan akan menjadi lebih baik lagi.